Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Rizky Pribadi dengan NIM 2022-11041. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas yang diberikan dalam mata kuliah Sistem Kontrol Fuji, di mana pemaparan ini berjudul Sistem Inferensi Fuji. Jadi sistem inferensi Fuji sendiri ialah suatu sistem yang menggunakan logika Fuji atau logika samar untuk memetakan input ke output berdasarkan aturan logika, yaitu if then atau jika maka. Sistem ini juga sangat berguna ketika sistem yang dimodelkan bersifat kompleks, tidak pasti atau tidak dapat dijelaskan secara matematis secara akurat. Baik, kita langsung start ya. Step pertama, di sini ada komponen sistem inferensi Fuji, di mana pertama itu ada fujifikasi. Fujifikasi itu mengubah input CRISP menjadi outputan Fuji. Contohnya, suhu 25 derajat Celcius itu dikategorikan menjadi suhu yang hangat. Kemudian di sini ada basis pengetahuan, di mana aturan if then, jika maka Fuji. Contohnya if suhu dingin, maka then setelah pemanas itu tinggi. Kemudian di sini ada inferensi Fuji, di mana menarik kesimpulan berdasarkan aturan-aturan Fuji yang ada. Kemudian di sini ada defujifikasi, di mana mengubah output Fuji menjadi output yang CRISP. Contohnya pemanas sedang dikategorikan menjadi suhunya 22 derajat Celcius. Kemudian di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu ada di kendali kecepatan motor, di mana deskripsi masalah sendiri yaitu dia diharuskan untuk mengendalikan kecepatan motor DC dengan input tegangan dan beban. Variabelnya input tegangannya itu antara 0 sampai 24 volt dan bebannya itu di antara 0 sampai 10 kg. Kemudian output atau kecepatan motornya itu di angka 0 sampai 3000 rpm. Kemudian di aturan Fuji, if tegangan tinggi, N beban dikategorikan ringan, dan ten-nya itu kecepatan tinggi. Kemudian di defujifikasi, metode centroid ini digunakan untuk mendapatkan nilai yang CRISP. Kemudian di sini ada grafik hasil simulasi kendali motor, di mana tegangan versus kecepatan, hubungan tegangan dengan kecepatan, dan juga beban yang konstan. Yang kedua yaitu ada beban versus kecepatan, hubungan beban dan kecepatan dengan tegangan itu konstan. Kemudian dari analisis yang diberikan, sistem inferensi Fuji mencapai kendali stabil dengan penyesuaian yang otomatis. Kedua yaitu ada studi kasus. Yang kedua yaitu prediksi permintaan pada produk suatu perusahaan, di mana variabel input itu harganya sekitar 10.000 sampai 50.000. Kemudian ada variabel input lagi itu untuk promosi 0 sampai variabel input barang, yaitu ada promosi 0 sampai 100 unit, dan variabel output atau permintaannya itu antara 0 sampai 1000 unit. Aturan Fujinya, if harga, jika harga murah dan N-nya promosinya tinggi, maka permintaannya itu juga bakalan tinggi. Dengan kata lain, metode defujifikasi yaitu weighted average. Grafik hasil dari prediksi permintaan produk pada suatu perusahaan tadi, yang dimana harga versus permintaan itu promosi yang konstan, kemudian promosi versus permintaan sama halnya, yaitu harga konstan, dan akurasi shift versus data aktual. Kemudian ada kesimpulan yang pertama, yaitu ada keunggulan sistem inferensi Fuji merupakan kemampuan yang dapat menangani ketidakpastian dan juga kompleksitas. Kedua yaitu ada aplikasi shift, aplikasinya yaitu beragam, yaitu ada kendali, prediksi, kualifikasi, dan pengambilan keputusan. Tantangan dari sistem inferensi Fuji yaitu pemilihan fungsi, keanggotaan, dan juga perumusan aturan Fuji. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.